Perkenalkan, nama saya Polya Sokoy dengan NIM B02239. Di sini saya akan menjelaskan terkait pasien gangguan jiwa, di mana ada dua faktor yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Kemudian saya akan menjelaskan sebelumnya, yaitu apa itu jiwa. Jiwa merupakan unsur manusia yang bersifat non-materi, namun fungsi dan manifestasinya sangat terkait pada materi. Pada saat pertama kali mempelajari ilmu jiwa dan keperawatan jiwa, sering mengalami kesulitan dengan hal yang harus dipelajari, karena jiwa bersifat abstrak dan tidak berwujud benda. Setiap manusia memiliki jiwa, namun ketika ditanya, "Mana jiwamu?" banyak yang tidak dapat menunjukkan tempat jiwanya. Hal tersebut dapat terjadi karena jiwa memang bukan berupa benda, melainkan sebuah sistem perilaku, hasil oleh pemikiran, perasaan, persepsi, dan berbagai pengaruh lingkungan sosial. Semua hal tersebut merupakan manifestasi sebuah kejiwaan seseorang. Orang yang sehat jiwanya adalah orang yang melihat setiap hari adalah baik. Tidak ada suatu alasan sehingga pekerjaan harus ditunda, karena setiap hari adalah baik. Hari besok adalah hari yang baik, tahu apa yang tidak diketahui dan apa yang tidak diketahui, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan membuat lingkungan menjadi lebih baik, selalu dapat mengembangkan usahanya, selalu puas dengan hasil karyanya, dan dapat memperbaiki dirinya dan tidak menganggap dirinya selalu benar. Kemudian selanjutnya, menurut PPDGJ 3, gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan, distres, atau hendaya di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu, tetapi juga dengan masyarakat. Banyak yang belum diketahui dengan pasti, dan pelajari penyakit tidak selalu bersifat kronis. Pada umumnya ditandai adanya penyimpangan yang fundamental, karakteristik, dan pikiran dan persepsi, serta adanya efek yang tidak wajar atau tumpul. Kemudian ada beberapa penyebab gangguan jiwa. Yang pertama, faktor predisposisi. Faktor predisposisi adalah faktor yang risiko yang menjadi sumber terjadinya stres, mempengaruhi tipe dan sumber dari individu untuk menghadapi stres yang baik, biologis, psikososial, dan psikokultural. Secara bersama-sama, faktor ini akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan arti dan nilai terhadap stres, pengalaman stres yang dialaminya. Adapun macam-macam faktor predisposisi meliputi beberapa, yaitu yang pertama biologi, latar belakangan genetik, situasi nutrisi, kepekaan biologis, kemudian kesehatan umum, dan juga terpapar racun. Kemudian kalau secara psikologis itu meliputi kecerdasan, keterampilan verbal, moral, personal, pengalaman masa lalu, dan juga konsep diri, motivasi, persahabatan, psikologis, dan juga kontrol. Sedangkan secara sosial kultur itu meliputi usia, gender, pendidikan, pendapatan, okupasi, posisi sosial, dan juga latar belakang budaya, keyakinan, politik, pengalaman sosial, dan tingkat sosial. Selanjutnya, faktor presipitasi. Mana faktor presipitasi adalah fungsi stimulus yang mengancam individu. Faktor presipitasi memerlukan energi yang besar dalam menghadapi stres atau tekanan hidup. Faktor presipitasi ini dapat bersifat biologis, psikologis, dan juga sosiokultur. Waktu merupakan dimensi yang juga mempengaruhi terjadinya stres, yaitu beberapa lama terpapar dan beberapa frekuensi terjadinya stres.
Kemudian adapun faktor presepitasi yang terjadi seiring adalah seiring wah. Kemudian adapun faktor presipitasi yang sering terjadi. Kemudian adapun faktor presipitasi yang sering terjadi. Yang pertama, kejadian yang menekan atau stressful. Ada 3 cara untuk mengontrolnya. Kejadian yang menekankan hidup, yaitu aktivitas sosial, lingkungan sosial, dan keinginan sosial. Aktivitas sosial meliputi keluarga, pekerjaan, pendidikan sosial, kesehatan, keuangan, aspek legal, dan juga krisis komunitas. Lingkungan sosial adalah kejadian yang dijelaskan sebagai jalan masuk dan jalan keluar. Jalan masuk adalah seseorang yang baru memasuki lingkungan sosial. Keinginan sosial adalah keinginan secara umum seperti pernikahan. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu ketegangan hidup, di mana stres dapat meningkatkan karena kondisi kronis yang meliputi ketegangan keluarga yang terus-menerus, ketidakpuasan kerja, dan juga kesendirian. Beberapa ketegangan hidup yang umum terjadi adalah perselisihan yang dihubungkan dengan hubungan yang perkawinan, perubahan orang tua yang dihubungkan dengan remaja dan anak-anak, ketegangan yang dihubungkan dengan ekonomi keluarga, serta overload yang dihubungkan dengan peran. Itulah penjelasan mengenai 2 faktor tersebut yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.